Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Sekarang jam 2 kurang 10 menit dini hari. Barusan saya terbangun dari tidur. Saya membaca doa. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Apakah tadi saya tidur tidak baca doa? Saya rasa baca. Atau saya tadi nonton video di internet, film serem, nightmare, mimpi buruk. Tidak juga, malah nonton Close the Door kalau nggak salah itu. Udah di Corbuzier dengan Putri Aryani. Di situ dalam 1 jam lebih adegan yang penuh tawa gitu kan. Tapi kok saya mimpi buruk gitu. Singkat ceritanya, saya mimpi, di ujung cerita mimpi itu saya sedang di atas gitu. Kaki saya menginjak 2 batang kayu, kayak teraso gitu. Seluruhnya melompong gitu. Dan di depan saya dia anak kecil gitu, dia ganggu, anak laki perempuan gitu. Dia ganggu saya gitu, dia nggak mau pergi. Kalau ada di sini nanti kalau saya menggelantung dia mental gitu. Dan di depan saya ini ada ibu-ibu juga ganggu juga gitu. Dia ngapain nggak mau pergi di sini gitu. Apa saya terbangun gitu kan. Dan mimpi sini ini saya artikan begini. Kalau memang sekarang kiamat begitu, manusia paling baru berapa miliar, 9 miliar katakan begitu. Itu selalu sedikit dibandingkan surga yang luas, neraka yang luas, ya kan. Saya katakan luas lah, jangan panjang-panjang lah, karena berlipat-lipat ganda dari Bima Sakti, dari langit yang ada dan sebagainya. Jadi kalau sekarang kiamat itu masih terlalu longgar, terlalu lowong neraka dan surga ini gitu. Nggak penuh gitu ya. Secara akal begitu ya. Oke, kita teladenin akal kita ini, filsafat kita. Allah ciptakan bumi ini, alam semesta ini miliaran tahun lagi begitu, baru kiamat. Tapi apa artinya buat kita? Kita paling besok mati, setahun lagi mati. Kita bakal mati. Berarti nggak ada gunanya tuh miliaran tahun dunia kita. Tapi kita sendiri sudah mati gitu. Udah alam barzah gitu. Allah punya kehendak, walaupun miliaran tahun lagi baru kiamat, kita ditidurkan misalnya dalam alam barzah, kemudian kita bangun udah alam mahsyar gitu, kebangkitan gitu. Nggak ada artinya kan miliaran itu. Itu kan semuanya kehendak Allah. Jadi betul kata Rasulullah bahwa akhirat itu atau kiamat itu dekat gitu. Nggak jauh gitu ya. Kalau pertama kali memang kita mendengarkan secara mentahnya begitu, tapi kalau kita filsafatin ya memang dekat begitu. Tadi kan sudah saya ambil sejauh-jauhnya, walaupun dunia ini kiamatnya, perang dunia ketiga dan sebagainya itu dekat atau jauh, tapi kematian kita ini sangat dekat gitu. Ya percuma kita berandai-andai umur dunia ini masih miliaran tahun kalau kita besok mati gitu. Setahun 2 tahun, 10 tahun bahkan mati kemudian kita. Mau apa lagi gitu. Bla bla bla. Udah jangan banyak bicara gitu. Benar kata Rasulullah, memang kematian sangat dekat, kematian kita ya. Maksud kiamat dekat gitu. Makanya pada waktu ditanya seseorang atau ditanya malaikat, kapan dunia ini kiamat? Beliau enggak jawab, malah mau balik bertanya. Yang bertanya ini lebih tahu gitu. Akhirnya malaikat itu ngaku bahwa dia malaikat, jadi diwahyukan bahwa tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu gitu. dan sebagainya. Jadi kembali kita yang berada di dunia ini, udah jangan banyak cincong gitu.
Misalnya orang partai manapun, ketua partai yang manapun yang mengatakan bahwa dunia akhirat itu hanya fiktif, hanya omong kosong, mimpi, bohong dan sebagainya, ayo silakan. Kamu besok bakal mati. Ya. Mau apa kalau udah mati? Ya. Paling aman pertanyaan itu, walaupun kita di TikTok clip, ya, kita bertanya gitu. Mereka kan dengan bahasa Inggris pahamnya begitu. Walaupun mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbahasa bukan Inggris, tapi kalau kita ngomong Inggris, ya, dengan TikTok clip berbahasa Inggris, mereka paham gitu. Kita tanya, remember about dying gitu. Apakah kamu akan hidup selamanya begitu? Do you live forever? Sebenarnya kalau mereka itu berakal jernih akan berpikir tentang kematian. Ya, benar. Seperti yang saya omongin sekarang, kita bakal mati gitu. Dan sebagainya. Maksud dari pembicaraan saya ini tetap kita kembali kepada Islam. Amantu birabbil alamin. Kan begitu Rasulullah mengatakan, aku beriman kepada Tuhan semesta alam. Udah beres. Jangan dipilsafatin lain udah. Nggak ada habisnya gitu. Kita berendah hati aja. Apa yang ada, fikih yang ada itu pelajarin dan praktekin semampu kita. Al-Quran yang ada, terjemahannya, tafsirnya, itu praktekin. Jangan sekedar membaca. Kadang-kadang kan orang bangga dengan membaca khotam. Belum ada artinya. Itu baru hanya dapat pahala ya. Yang lebih bermakna ya, artinya, esensinya itu diambil, dipakai, dipraktekin, mampu nggak gitu. Susah Pak mampunya itu. Kita seperti memegang bara api Pak untuk mempraktekkan Al-Quran ini. Akhirnya diberikanlah kelonggaran, dispensasi bahwa kita mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ini sekemampuan kita. Bukan berarti kita juga jangan membahayakan diri kita gitu. Kalau sanggup silakan. Kalau nggak sanggup ya semampu kita. Mengertikah maksud saya gitu? Itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ini berguna bagi kita. Walaupun kita maksimal bekerja apapun, tapi pada akhirnya kita kembali kepadanya, taubat kepadanya, ya, mengamalkan Al-Quran Sunnah, bla bla bla. Semoga nanti di akhirat kita mendapat pengadilan yang ringan dan bisa ridha Allah, masuk surga, diampuni Allah sebagainya. Itulah mengapa ada relasi-relasi kita, apakah itu kiai dan sebagainya, berbaik hati dengan kita. Rupanya dia itu ingat mati gitu. Apa gunanya uang 150.000, 200.000 untuk membayar kita sebagai wartawan, kalau akhirnya duit yang dipelitkan itu membahayakan kita? Lebih baik dia kasih kita, dia undang kita, dia upain kita, dia bayar kita, dia hargain kita. Jangan sampai kita menjadi pengemis. Dikasihlah kita tugas dengan fungsi kita, kemampuan kita, skill kita gitu. Sehingga ini berpahala, mendapat ridhonya ya, dan masuk surga. Itulah yang dikejar-kejar oleh kita bersama. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Sekarang jam 2 kurang 10 menit dini hari. Barusan saya terbangun dari tidur. Saya membaca doa. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Apakah tadi saya tidur tidak baca doa? Saya rasa baca. Atau saya tadi nonton video di internet, film serem, nightmare misalnya, mimpi buruk. Tidak juga, malah nonton
Close the Door kalau nggak salah itu, Deddy Corbuzier dengan Putri Aryani. Di situ dalam 1 jam lebih adegan yang penuh tawa gitu kan. Tapi kok saya mimpi buruk gitu. Singkat ceritanya saya mimpi